Salat sebagaimana dimaklumi oleh kita bersama merupakan kewajiban yang diatur oleh agama. Siapapun dia haruslah mengerjakan daripada salat. Karena itu timbul pertanyaan, adakah orang yang tidak diwajibkan salat? Begitu. Kata kiai kita, wala tasqutus salatu an ahadin walau ishtadda alaihil marad illa idza ghaba aqluhu bighairi ta'ammudin minhu. Salat 5 waktu ini, saudara, tidak akan lepas kewajibannya untuk mengerjakan dari siapapun orangnya, orang kota, orang kampung, pekerja berat atau tidak, semua orang wajib mengerjakan salat. Jangan sampai ada orang yang meninggalkan salat. Bagaimana kalau sakitnya parah? Kata kiai kita, walau istadda alaihil marad, sekalipun sakit yang menimpa seseorang berat kayak apa, tetap aja wajib hukumnya untuk mengerjakan salat. Ada orang puyeng dikit enggak salat, ada enggak? Yang mana orangnya? Begitu, saudara. Jadi enggak ada orang yang enggak salat, enggak ada. Ada yang bilang begini, dia mawali, jadi enggak salat. Begitu. Namanya walius syaitan, wali setan. Enggak ada. Semua orang wajib ngerjain salat, walaupun dia min kibaril aulia, walaupun dia wali paling gedenya wali, tetap aja wajib salat. Wajib salat. Dulu Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala an, dalam satu khalwatnya lagi ibadah, kemudian ada cahaya bilang begini, Abdul Qadir, kau ini wali, gedenya wali, sultanul aulia, rajanya wali, wali paling gedenya wali, Syekh Abdul Qadir Jilani. Buat kau, suara tu bilang, buat kau minum minuman boleh, enggak solat boleh, buat kau. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ikhsa ya la'in. Kalau bahasa kita orang, bangsat doang kau setan, begitu. Jangan ganggu aku. Itu yang tadinya itu cahaya berubah menjadi asap, tebal membumbung. Suara itu berkata lagi, dari mana kau tahu kalau saya ini setan, gitu. Kata Syekh Abdul Qadir, lah jangankan saya,
yang kau bilang wali, yang wali itu enggak ada apa-apanya dibanding nabi. Sebab orang enggak bakalan jadi wali kalau enggak patuh sama Allah, kalau enggak ngikuti nabi. Nabi aja, Nabi Muhammad yang rajanya nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, makhluk paling mulianya makhluk, itu sholat ampe bengkak kakinya, masih sholat, itu nabi lah. Wali kagak sholat, wali apaan? Kata tuh setan bilang begini, banyak orang yang terkecoh dengan aku ini, enggak ibadah, merasa udah tinggi, alirannya namanya aliran eling, Islam hakekok, Islam eling. Jadi dohor ingat doang gitu, ingat dohor, udah asal ingat aja. Kata dia yang sholat itu mah masih rendah. Kalau saya mah udah tinggi, nyolong enggak, korupsi enggak, jadi saya mah cukup ingat. Ini namanya wali gadungan yang kayak begitu, ndak benar begitu. Yang model begini cara nyadarinnya gampang, undang aja di rumah kita, dikunciin pintu dari pagi sampai sore. Kata dia jam 12 dohor, Pak lapar, lu inget aja opor ayam, sop, ikan bakar, inget aja, kenyang kagak, begitu. Modaria begitu, enggak cukup ingat. Orang disebut ingat kalau ibadah. Dia mah enggak sholat Jumat, dia di Mekah sholat Jumatnya. Di Mekah bagaimana? Ini jam 1, di Mekah tuh jam 1 baru jam 9, belum Jumat. Begitu, kagak ada. Siapa aja wajib ngerjain sholat. Biar sakitnya kayak apa parahnya, kalau masih tahu warna duit wajib sholat. Jadi kapan orang tuh enggak sholat? Kalau sudah enggak tahu warna duit. Ini sakit parah, dikasih ratusan ribu masih melotot, wajib sholat. Kalau masih ngedip sakit parah. Tapi kalau digini-giniin duit ratusan ribu enggak ngedip, ini kasih buat dia, masukin di pancinya, takziah. Itu baru enggak. Kenapa? Udah mati. Selama masih ada akalnya wajib sholat. Sakit parahnya kayak apa? Walau istadda alaihil marad, sekalipun berat sakit menimpa kepadanya, wajib hukumnya ngerjain sholat. Nabi yang mana manusia paling sempurnanya manusia, Nabi paling tingginya makhluk Allah, itu yang namanya ibadah tidak tinggal tuh Nabi. Lah kita Nabi bukan kagak sholat, mau ngapain? Kalau orang kaya enggak sholat nih, kaya, lalu di akhirat masuk neraka. Kata saya nih, bukan kata agama nih, kata saya, mending orang kaya raya punya apartemen begitu tuh di Petukangan, Gateway, begitu, punya rumah di Pondok Indah, di mana itu kaya raya, enggak sholat, lalu di akhirat masuk neraka, umpama masih mending. Menurut saya
Di mana masih mendingnya? Udah ngalamin seneng di dunia, rumah punya, apartemen punya, mobil punya, udah seneng di dunianya. Di akhirat andai masuk neraka, mending udah pernah ngalamin seneng. Lah kita tinggal di kontrakan kecil, pinggir kali, banjir, begitu, sengsara. Motor punya aja bunyinya kredit, lalu nggak sholat. Ya Allah, masuk neraka, cilaka 12. Lah, di akhirat sengsara, di dunia sengsara. Paling kagak, walaupun di dunia kita sengsara, jangan sampai di akhirat sengsara. Betul nggak? Jadi jangan kita miskin nggak sholat. Kemudian miskin, gua kan kuli panggul, mau kuli panggul kayak kudu sholat. Orang Nabi aja sholat. Gua punya anak bini, ya Nabi punya anak bini juga sholat. Nggak ada sholat yang gugur, kecuali orang itu sholat tuh gugur satu, bila akalnya hilang. Maknanya bila orang tuh dikit-dikit ketawa, gitu, yang kayak begini kagak sholat, kagak ngapa. Sebab dia biar rumahnya bagus di petukangan, digeser kudu tinggal di Grogol. Sarap ya, sarap. Udah gila. Jadi kalau kita orang nggak gila, akalnya masih ada, wajib ngerjain sholat. Jangan sampai enggak sholat. Bila ada orang dituduh katanya wali, tapi enggak sholat, bohong. Wali itu enggak ada apa-apanya dibanding Nabi aja yang tinggi makomnya tetap, apalagi wali yang di bawah Nabi. Jadi kalau ada orang enggak sholat, enggak benar, enggak boleh kita ikuti. Udah ente mau bayar aja mana 5 juta enggak sholat enggak apa-apa. Udah ente mau dijamin surga, jangan mau. Nih enak juga nih 5 juta enggak sholat enggak apa-apa. Kagak, dia enggak punya surga, enggak punya neraka, dia aja pengen masuk surga, pengen begitu. Jangan percaya. Ini mazhab Syafi'i. Bagaimana kalau di ICU? Kan masih ada kesadaran, ditengok nggak bisa sih di ICU. Apakah wajib sholat? Ya. Nggak bisa diri duduk, nggak bisa duduk miring, nggak bisa miring terlentang, nggak bisa terlentang kedip-kedip mata, nggak bisa kedip-kedip mata di hati. Tidak gugur sholat sama siapa aja, biar parah sakitnya, kecuali akalnya hilang. Namun Syekh Nawawi Al-Bantani menyampaikan kepada kita bahwa Imam Abu Hanifah, kalau orang sudah Senin Kemis udah di ICU, itu udah nggak sholat. Dan itu amalan orang umumnya. Kalau sudah di ICU tuh udah nggak sholat, yang udah parah tuh, HB-nya menurun. Itu Abu Hanifah tuh bilang, dan itu amalan yang dipakai oleh banyak ulama. Kalau madhab Syafi'i enggak, biar kata di ICU tetap kudu sholat di hati. Dohor bisikin di kupingnya, bang udah dohor, sholat, biar sholat di hatinya. Ini ruku, ini sujud, ini tuh aturannya begitu.
Saking pentingnya sholat, saking pentingnya sholat. Ini mah puyeng doang, pala dikit kagak sholat. Mana orangnya ngaji lagi? Ada kayak begitu. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala menyatakan siapa orang yang sudah di ICU payah untuk isyarat dengan kepalanya nggak bisa dalam sholat, maka gugur sholat daripadanya. Kata Syekh Nawawi, ini diantara yang diamalkan oleh orang dalam mazhab Abu Hanifah, oleh kebanyakan orang dari dulu. Tapi dalam mazhab Syafi'i tetap kalau masih jantungnya berdetak tetap wajib sholat. Satu materi kita. Kedua,